Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Ainun Marifah dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma dari PGSTJ dengan NIM 221135240. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai lesson planning atau RPP yang telah saya buat. Yang pertama yakni perencanaan. Saya menyusun pembelajaran untuk kelas 2 semester 1 pada muatan pembelajaran matematika dengan materi nilai dan kesetaraan uang. Yang kedua, deskripsi melaksanakan pembelajaran matematika kelas 2 semester 1 dengan materi nilai dan kesetaraan pecahan uang dilaksanakan pada kelas 2 spasial dengan jumlah peserta didik yakni 27, memiliki keberagaman karakteristik. Pembelajaran dilaksanakan sebelumnya dengan model STAD, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga yakni rencana pelaksanaan pembelajaran. Mulai dari identitas yakni pada kelas 2 semester 1 tema 3 tugasku sehari-hari. Subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, muatan pembelajaran matematika. Kompetensi dasar yang diambil yakni KD 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang, dan KD 4.5 yakni mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan uang. Yang selanjutnya yakni mengambil indikator. Yang pertama menyebutkan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Yang kedua menentukan nilai pecahan uang yang sesuai dengan daftar. Dan yang ketiga menentukan nilai pecahan uang yang sesuai. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya yakni pada penguatan karakter yang diambil yakni hanya satu gotong royong. Kemudian untuk tujuan peserta didik dapat menentukan nilai pecahan uang yang sesuai dengan daftar dengan benar. Yang selanjutnya tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai pecahan yang sesuai dengan daftar harga dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan daftar harga dengan tepat. Sementara untuk materi yang dipelajari yakni pecahan uang dan teks bacaan. Model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan yakni model STAD, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, pengamatan, dan ceramah. Kemudian untuk pendekatannya yakni menggunakan scientific 5M. Media pembelajaran yang digunakan yakni pecahan uang kertas, logam, benda-benda di sekitar, proyektor untuk melakukan penayangan PPT. Sumber belajar yang digunakan yakni buku guru dan buku peserta didik. Kemudian langkah pembelajaran terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Evaluasi yakni melihat apakah rencana yang dibuat sudah sesuai atau belum. Yang pertama, indikator yang dibuat belum HOTS. Tujuan pembelajaran juga belum HOTS. Lalu model pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini yakni PBL atau PJBL. Lalu untuk media pembelajaran yang digunakan belum mencakup media yang mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penggunaannya. Lalu sumber belajar yang digunakan kurang memanfaatkan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, langkah pembelajaran pada bagian inti perlu disesuaikan dengan model pembelajaran yang diambil, yakni menampilkan permasalahan yang harus diselesaikan peserta didik. Perbaikan yang dilakukan dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan indikator yang dibuat, yakni menggunakan C4 hingga C6 untuk kognitif dan untuk keterampilan yakni P4 atau P5. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan indikator. Lalu model pembelajaran yang diambil yakni model pembelajaran berbasis masalah. Media pembelajaran yang digunakan yakni untuk konkret dengan menggunakan papan kesetaraan pecahan uang, dan yang digital yakni video berbelanja.
pada media papan kesetaraan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penggunaannya. Sumber belajar dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, yakni berkaitan dengan penggunaan kesetaraan nilai uang dan penggunaannya. Lalu langkah pembelajaran pada bagian inti disesuaikan dengan sintak. Berikut hasil perbaikan pada media yang akan digunakan, yakni papan kesetaraan, pecahan nilai uang, dan juga gambar barang-barang yang dapat digunakan sebagai pelengkap pada papan kesetaraan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.